Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erta Kurniasari Susanti, kelas B2 dengan NIM 211F10462, Prodi PLB Unipar Jember. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Pendidikan Anak Disabilitas Tunalaras. Dan berikut penjelasannya. Yang melatar belakangi materi ini adalah pada saat ini di sekitar kita, di lingkungan kita banyak anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku diisolasi dari teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Bukan karena mereka dikucilkan, tetapi karena mereka mulai berkelahi dengan kemarahan dan agresi. Mereka cenderung bersikap kasar, merusak, yang tidak bisa diprediksi, tidak bertanggung jawab, mudah marah, dan biasanya akan sedikit membangkang dan lain sebagainya. Anak-anak tersebut digolongkan dalam anak-anak tunalaras. Semakin meningkatnya jumlah anak-anak tunalaras membuat para ahli semakin menggali tentang hal tersebut. Anak-anak dan remaja yang mengalami gangguan emosi dan perilaku adalah tipe individu yang sulit dalam berteman. Karena masalah terbesar bagi mereka adalah untuk membangun keakraban dengan orang lain dan mengikatkan emosi dengan orang lain, yang kemudian dapat membantu mereka. Bahkan jika mereka berteman, maka mereka cenderung akan berteman dengan kelompok teman yang salah. Lalu, dari mana masalah itu muncul? Apakah dimulai dari perilaku anak-anak tunalaras yang membuat orang-orang di sekitarnya marah, frustasi, dan terganggu? Atau dimulai dari lingkungan sosial yang tidak sesuai serta tidak nyaman, sehingga menyebabkan anak-anak tersebut menyerang orang lain? Pemikiran terbaik saat ini adalah bahwa masalah tidak hanya terdapat pada diri anak-anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Masalah tersebut justru muncul karena interaksi sosial antara anak-anak dan lingkungan sosial yang tidak sesuai. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini pemakalah akan membahas tentang anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku, atau yang biasa kita sebut sebagai tunalaras. Untuk rumusan masalahnya ada beberapa poin. Yang pertama, apa pengertian dari anak tunalaras? Yang kedua, apa faktor penyebab anak tunalaras? Yang ketiga, bagaimana klasifikasi anak tunalaras? 4. Bagaimana karakteristik anak tunalaras? Dan yang kelima, bagaimana kebutuhan pendidikan anak tunalaras? Yang keenam, bagaimana jenis-jenis layanan bagi anak tunalaras? Adapun tujuannya ada beberapa poin. Yang pertama,
untuk mengetahui pengertian anak tunalaras. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa penyebab anak tunalaras. Yang ketiga, untuk mengetahui klasifikasi anak tunalaras. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik anak tunalaras. Yang kelima, untuk mengetahui kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Dan yang keenam, untuk mengetahui jenis-jenis apa layanan untuk anak tunalaras. Metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan makalah ini menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai media buku maupun media cetak atau elektronik yang sesuai dengan materi yang akan dibahas. Pengertian anak tunalaras. Istilah tunalaras berasal dari bahasa Jawa dengan kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan dan perilaku sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah atau definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lenz dan Lewis di tahun 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Public Law 94 sampai 242. Di dalamnya ada undang-undang tentang PLB di Amerika Serikat, mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam kurun satu waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, ketidakmampuan belajar dan tidak dapat diakitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan, atau kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. 3. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Yang keempat, perasaan tertekan atau tidak bahagia secara terus-menerus. Yang kelima, cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut,
pada masalah-masalah sekolah. 6. Pendapat dari Kaufman di tahun 1977 mengemukakan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi bisa menyenangkan. Yang ketujuh ada Sekhmet dan Mercer di tahun 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lain pada umumnya. Karena ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik syaraf atau intelijensia, yang kedelapan ada Nelson berpendapat di tahun 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan kelaminnya. Yang kesembilan, penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. 10. Penyimpangan berlangsung dalam jangka panjang atau waktu yang relatif cukup lama. Maka dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting untuk diperhatikan adalah 1. Penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Untuk faktor penyebab anak tunalaras ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama seseorang mengalami ketunalarasan. Pendapat Daniel P. Halahan dan kawan-kawan di tahun 2009, maksud saya 2009 sampai 270D. Dari faktor budaya, menurut pendapat Daniel P. Halahan dan kawan-kawan menuliskan bahwa yang dimaksudkan
adalah standar nilai-nilai perilaku anak didapat melalui tuntutan-tuntutan maupun larangan-larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku anak. Misalnya saja, contoh tindak kekerasan yang diekspos melalui media seperti televisi, film maupun internet. Penyalahgunaan narkoba yang seharusnya sebagai obat medis dan penenang juga bisa ikut menjadi pemicunya. Gaya hidup yang menjurus pada disorientasi seksualitas, tuntutan-tuntutan dalam agama, dan korban kecelakaan nuklir maupun perang. Klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembera dan kawan-kawan di tahun 1992, anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, dan yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Memang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja. Anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan lain sebagainya. Secara garis besar, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan anak yang mengalami gangguan emosi. Sehubungan dengan itu, pendapat William MC di tahun 1975 mengemukakan kedua klasifikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang pertama ada the semi-socialist child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan seperti ini datang dari lingkungan yang menganut norma-norma tersendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, anak selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar. Yang B ada children arrested at
primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar karena terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua, yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Yang C, ada children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau memang anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Dari penjelasan yang kedua, anak yang mengalami gangguan emosi terdiri dari neurotic behavior, yaitu anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain, akan tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Di samping itu, terkadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya, terlalu memanjakan anak, serta pengaruh pendidikan, yaitu karena mereka terdapat kesalahan dalam pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Yang keempat, children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus karena mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan terlarang. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman di tahun 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami
kekacauan tingkah laku, memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, bahkan merusak milik sendiri atau orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, malah cenderung memecah belah, suka ribut, tidak bisa diam, selalu menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain dengan cara mengancam atau berbohong. Justru cenderung tidak dapat dipercaya. Suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, dan suka menyimpan rahasia. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, suka mengantuk, pembosan, dan kotor. Yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap kelompok anak nakal, suka berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Menggambarkan karakteristik anak-anak dan remaja dengan gangguan emosi atau perilaku merupakan tantangan yang luar biasa. Karena gangguan emosi dan perilaku sangat bervariasi dari masing-masing individu, dapat sangat bervariasi dari kecerdasannya, prestasi, keadaan hidup, dan karakteristik emosional dan perilakunya. Yang pertama ada intelijensi dan prestasi. Penelitian secara jelas menunjukkan bahwa rata-rata murid dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki IQ dalam penilaian kasar, yaitu berkisar antara 90, dan beberapa penilaian yang relatif dalam penilaian yang normal dibandingkan dengan intelijensi distribusi normal. Kebanyakan anak dengan gangguan emosi dan perilaku termasuk ke dalam peringkat belajar lambat dan intelektual yang kurang baik. Tes intelijensi bukanlah instrumen yang sempurna untuk memastikan apakah intelijensi kita sudah baik, dan ini beranggapan bahwa gangguan emosi dan perilaku sulit untuk mencegah anak
dari penilaian yang berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. Faktanya banyak anak dengan gangguan yang berat dalam kemampuan dasar membaca, kemampuan dasar berhitung, dan beberapa yang berkompeten dalam membaca atau berhitung sering tidak mampu untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam kesehariannya. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya, penyesuaian yang buruk tersebut akan mempengaruhi dalam belajarnya, sehingga memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ke ruang bimbingan untuk tindakan disipliner. Yang ketiga, seringkali tidak naik kelas atau bahkan sampai keluar dari sekolahnya. Yang keempat, sering sekali membolos di sekolah. Yang kelima, lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Yang kedua, karakteristik sosial dan emosional. Karakteristik sosial dan emosional anak tunalaras dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sosial. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan dan bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang, menantang, dan biasanya tidak dapat bekerja sama. Satu, karakteristik emosional. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, seperti tekanan batin dan rasa cemas. Adanya rasa gelisah, seperti malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok biasanya juga terjadi. Kebutuhan pendidikan anak tunalaras yang menjadi sasaran pokok dalam pengembangan adalah
usaha pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Biasanya anak tunalaras itu segera saja dikeluarkan dari sekolah karena dianggap membahayakan. Dengan usaha pengembangan sekolah bagi anak tunalaras ini berarti kita memberi wadah yang seluas-luasnya atau tempat bagi mereka memperoleh perbaikan kepribadiannya. Dengan adanya sekolah bagi anak tunalaras berarti dapat membantu para orang tua anak yang sudah kewalahan mendidik putranya, membantu para guru yang selalu diganggu apabila sedang mengajar dan mengamankan kawan-kawannya terhadap gangguan anak nakal. Pengembangan pendidikan bagi anak tunalaras sebaiknya paralel atau dikaitkan dengan mengintensifkan usaha bimbingan penyuluhan di sekolah reguler, sehingga apabila anak itu tidak mengalami perbaikan dari usaha bimbingan dan penyuluhan dari kelas, maka mereka dikirim ke sekolah luar biasa bagian tunalaras, yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik anak tunalaras yang telah dikemukakan. Maka kebutuhan pendidikan anak tunalaras diharapkan dapat mengatasi problem perilaku anak tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berusaha mengatasi semua masalah perilaku akibat kelainannya dengan menyesuaikan lingkungan belajar dalam maupun proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Yang kedua, berusaha mengembangkan kemampuan fisik sebaik-baiknya, seperti mengembangkan bakat atau kemampuan intelektualnya. Yang ketiga, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. Yang keempat, memberi kesempatan sebaik-baiknya agar anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan atau terhadap norma-norma hidup di masyarakat. Yang kelima, memberi rasa aman agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mereka akan merasa tidak tersia-siakan oleh lingkungan sekitarnya. Yang keenam, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri, rasa bersalah bagi anak tunalaras. Untuk itu, para guru perlu memberi penghargaan atas prestasi yang mereka tampilkan sehingga mereka merasa diterima oleh lingkungannya.
Jenis-jenis layanan anak tunalaras. Dalam jenis-jenis layanan ini akan dikemukakan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan yang dapat menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan seperti bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai seperti ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Karena tidak jarang hal ini akan menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di sekolah. Yang kedua, disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa. Keadaan ini akan membuat anak merasa tidak puas terhadap sekolah. Yang ketiga, guru yang tidak simpatik sehingga situasi belajar tidak menarik bagi dirinya. Akibatnya murid sering membolos, berkeliaran di luar sekolah pada jam-jam belajar. Kadang-kadang digunakan untuk merokok, tawuran, dan lain-lain. 4. Kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Demikian pula kurikulum yang berubah-ubah sehingga menjadikan anak merasa jenuh dan melelahkan. Yang kelima, metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak dapat mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah. Selanjutnya, pendapat Kaufman mengemukakan ada 6 kondisi yang menyebabkan ketunalarasan dan kegagalan belajar, yaitu guru yang tidak sensitif terhadap kepribadian anak, harapan guru yang tidak wajar, pengelolaan belajar yang tidak konsisten, pengajaran keterampilan yang tidak relevan atau non-fungsional, pola reinforcement yang keliru, misalkan diberikan pada anak berperilaku tidak wajar. Model atau contoh yang tidak baik dari guru dan dari teman sebayanya. Yang kedua, menentukan model-model dan teknik pendekatan pada anak tunalaras, yaitu yang pertama ada model pendekatan sehubungan dengan model yang digunakan dalam memberikan layanan kepada anak tunalaras, seperti pendapat Kaufman,
yang mengemukakan jenis-jenis model pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, atau mengubah lingkungannya. Yang kedua, model behavioral atau tingkah laku. Model ini biasanya mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi atas ketidakmampuan menyesuaikan diri yang terbentuk, bertahan, dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi pada lingkungan tempat anak belajar dan tinggal. Model psikodinamika. Model ini berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena berbagai faktor, sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya terganggu. Ada juga yang mengatakan adanya konflik batin yang tidak teratasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan perilaku ini dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu penggabungan usaha membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. Model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku ini terjadi karena adanya disfungsi antara anak dengan lingkungannya. Oleh karena itu, model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku agar mengupayakan interaksi yang baik antara anak tentang lingkungannya. Misalnya dengan mengubah persepsi orang dewasa tentang anak, atau memodifikasi persepsi anak dengan lingkungannya. Menurut pendapat Roden, menyatakan bahwa masalah perilaku adalah akibat interaksi destruktif antara anak dengan lingkungannya. Misalnya dalam keluarga, teman sebaya, guru, subkelompok kebudayaannya. Ada beberapa hal yang bisa membantu anak tunalaras mengatasi masalahnya, yaitu
ada teknik pendekatan. Beberapa teknik pendekatan yang digunakan dalam mengatasi masalah perilaku diantaranya adalah sebagai berikut. Perawatan dengan obat. Menurut Cavale dan Nye mengemukakan bahwa obat-obatan dapat mengurangi atau menghilangkan perilaku seperti perbaikan perhatian, hasil belajar dan nilai tes yang baik, serta anak hiperaktif menuju ke arah perbaikan. Di sini juga diperlukan modifikasi perilaku, yaitu salah satu teknik yang banyak dilakukan untuk mendorong perilaku prososial dan mengurangi perilaku antisosial adalah penyesuaian perilaku melalui operant conditioning dan task analysis. Dengan operant conditioning, kita mengendalikan stimulus yang mengikuti respons. Misalnya, seorang anak kecil menghisap ibu jari jika menonton TV. Orang tua mematikan lampu sehingga ibu jari di mulut anak akan dibuka, dan menyalakan TV jika ia tidak menghisap ibu jarinya. Dalam hal ini, anak akan belajar jika ia ingin TV menyala, maka ia tidak boleh menghisap ibu jari. Menghisap ibu jari adalah operan yang dikendalikan oleh stimulus. Yang di sini dijelaskan stimulusnya adalah matinya TV yang mengikutinya. Pengondisian operan berdasarkan prinsip dasar bahwa perilaku adalah suatu fungsi konsekuensi penerapan stimulus positif, yaitu TV menyala segera setelah suatu respon. Matinya TV merupakan hukuman. Ada beberapa langkah dalam melaksanakan modifikasi perilaku, yaitu 1. Menjelaskan perilaku yang akan diubah. 2. Menyediakan bahan yang mengharuskan anak untuk duduk diam. 3. Mengatakan perilaku yang diterima. Strategi psikodinamika adalah tujuan utamanya. Pendekatan psikodinamika adalah untuk membantu anak menjadi sadar akan kebutuhannya, keinginannya, dan kekuatannya sendiri. Penganjur strategi ini menyarankan agar dilakukan evaluasi diagnostik, perawatan, pengambilan keputusan, dan prosedur psikiatrik. Mereka melihat bahwa perilaku maladaptif adalah pertanda konflik jiwa. Mereka percaya bahwa penyingkiran suatu gejala tanpa menghilangkan penyebabnya hanya menyebabkan penggantian dengan gejala lainnya. Strategi ekologi merupakan pendukung teknik yang mengasumsikan bahwa dengan diciptakannya lingkungan yang baik, maka perilaku anak akan baik pula. Yang ketiga, tempat layanan bagi anak dengan tunalaras. Yang dimaksud tempat pelayanan bagi anak yang mengalami gangguan perilaku adalah ditempatkan di sekolah khusus
Dan ada pula yang dimasukkan dalam kelas-kelas biasa, yaitu belajar bersama-sama dengan anak normal. Berikut ini akan dikemukakan macam-macam tempat pendidikan anak tunalaras. Jadi kesimpulannya di sini adalah secara definitif anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah di mana anak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri, tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungannya, di kelompok usia manapun, masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Program layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku di sekolah dasar hendaknya mulai dirintis untuk menjawab kemungkinan keberadaan mereka di sana. Peningkatan kemampuan unidentifikasi guru terhadap, maksud saya peningkatan kemampuan identifikasi guru terhadap keberadaan anak-anak ini menjadi prasyarat mutlak yang diperlukan dalam pengelolaan gangguan emosi dan perilaku, sekaligus untuk merancang program pendidikan dan pembelajaran yang sesuai untuk mereka di lingkungan sekolah dasar. Beberapa fase dari proses identifikasi akan melibatkan praktisi atau profesional lain yang berkaitan dengan anak mengalami gangguan emosi dan hambatan perilaku pada anak disabilitas tunalaras. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon kritik dan sarannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.